Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zafira Nafisah dengan NIM 210407502005 dari kelas M211 akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan lingkungan dan solusinya. Sebelum melangkah ke pembahasan inti, pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan itu sendiri adalah ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan lingkungan dan manusia, ilmu dan seni dalam pengelolaan lingkungan, sehingga dicapai kondisi yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, dan terhindar dari gangguan penyakit. Selanjutnya saya akan membahas permasalahan kesehatan lingkungan yaitu pencemaran air tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita mengkonsumsi air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Air yang kita konsumsi sebagian besar berasal dari air yang berada di dalam lapisan tanah. Akan tetapi, tidak semua air tanah mempunyai kualitas yang baik. Ada beberapa sumber air tanah yang mengalami pencemaran. Pencemaran air tanah merupakan sebuah kondisi yang mana tanah sebagai tempat berkumpulnya air tercemar oleh polutan atau zat pencemar, sehingga air yang berada di dalamnya juga ikut tercemar. Jenis zat pencemar air tanah bermacam-macam wujudnya. Ada yang berwujud padat, cair maupun gas. Ada beberapa penyebab pencemaran air tanah. Yang pertama, sampah anorganik. Sampah anorganik ini bisa berwujud sampah plastik, kaleng dan styrofoam yang menumpuk di atas tanah ataupun tertimbun di dalam tanah. Ketika hujan turun, air hujan akan meresap ke dalam tanah. Resapan air hujan tersebut membawa serta zat-zat pencemar yang berasal dari sampah anorganik dan pada akhirnya menyebabkan pencemaran air tanah. Yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair beracun dapat berwujud air bekas mencuci pakaian, air sisa pestisida, cairan berminyak, atau bahkan cairan limbah industri yang mengandung zat kimia yang beracun. Limbah industri seharusnya dikelola dengan baik. Jika pihak pengelola lalai, misalnya tidak melapisi penampungan limbah cair dengan bahan kedap air, maka limbah cair industri zat mengandung racun bisa merembes ke tanah. Jika rembesan limbah cair terbawa oleh air hujan, kemudian bermuara di sumber air tanah, maka kandungan beracun dari limbah cair tersebut bisa menjadi penyebab pencemaran air tanah yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Yang terakhir yaitu air lindi. Air lindi merupakan salah satu jenis air yang berada di dalam lapisan tanah dengan kedalaman berkisar 2 meter dari permukaan tanah. Mengapa dikatakan berbahaya? Karena air lindi biasa digunakan sebagai open dumping di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah, sehingga air tanah di sekitaran TPA bisa tercemar oleh amoniak, nitrit, dan zat lain yang terkandung dalam air lindi. Air tanah yang tercemar air lindi akan mengalami peningkatan suhu sehingga terjadi percepatan reaksi kimia di dalam air. Tidak hanya perubahan suhu, air lindi juga menyebabkan terjadinya perubahan warna dan bau air tanah. Adapun dampak buruk pencemaran air tanah yaitu yang pertama, berkurangnya persediaan air bersih karena air tanah sebagai sumber air bersih sudah tercemar. Yang kedua, naiknya populasi bakteri-bakteri berbahaya. Bakteri yang bersifat patogen akan berkembang biak dengan cepat di dalam air yang tercemar. Tingginya populasi bakteri patogen juga akan mengurangi tingkat oksigen di dalam air. Dan yang terakhir, turunnya tingkat kesehatan. Mengkonsumsi dan menggunakan air tanah yang tercemar dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, muntaber, disentri, gatal-gatal, dan penyakit-penyakit lainnya. Jika air tanah yang dikonsumsi ternyata tercemar oleh limbah yang mengandung logam, maka berpotensi menimbulkan kanker dan penyakit yang menyerang darah. Nah, untuk meminimalisir dan menghindari dampak-dampak tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air tanah. Cara pertama untuk menanggulangi pencemaran air tanah adalah remediasi. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam sistem remediasi ini adalah memulihkan kembali permukaan tanah yang telah mengalami pencemaran. Pemulihan ini dilakukan dengan cara membersihkan permukaan tanah dari polutan. Cara yang kedua yaitu bioremediasi. Pembersihan tanah dengan teknik bioremediasi ini dilakukan dengan cara menambahkan mikroorganisme pengurai.
seperti jamur vesikular arbuskular mycorrhiza dan bakteri pengurai ke dalam tanah. Mikroorganisme pengurai tersebut akan memecah polutan menjadi gas karbon dioksida dan air sehingga tidak berbahaya lagi untuk tanah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.